Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat hari ini dalam sebuah program dan kesempatan yang sama, saudara, di dalam sebuah perenungan firman Tuhan, sebuah inspirasi yang berdasarkan firman. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, kenapa pesan tegas di dalam Filipi 4 ayat 4 ini harus kita lakukan? Ketika saudara dan saya sudah kehilangan sukacita, apapun saudara yang kita hadapi, ya. Sebagai misal saudara, mungkin kita di depan meja kita ada bertumpuk, ya, ada bermacam-macam menu makanan yang tersedia, saudara. Ketika sukacita itu tidak ada di dalam hati kita, maka ketika kita menghadapi makanan yang enak-enak di atas meja sekalipun, saudara, itu tidak akan memberikan respon ya di dalam hati kita, saudara, untuk menikmati makanan itu, saudara, karena kita melihat semua itu sudah kehilangan selera. Dan tegas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga dikatakan apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ini ada satu pesan yang luar biasa juga, saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita menginginkan, ya, hidup dipenuhi dengan sukacita di dalam hal apapun juga, di dalam rumah tangga, di dalam berkeluarga, di dalam berkomunitas, atau apapun yang kita lakukan. Mungkin saudara, ya, kita di dalam berteman, apapun bentuk yang kita kerjakan, kita ingin sukacita itu senantiasa ada di dalam diri kita. Tetapi saudara, yang menjadi permasalahannya, saudara, kita susah sekali untuk mendapatkan sukacita itu secara utuh. Kadangkala di dalam segala pertemanan, kadangkala di dalam kita bersosialisasi, kadangkala di dalam bergereja sekalipun, saudara, ataupun di dalam berumah tangga, saudara, kita diperhadapkan di dalam hal-hal yang bisa mengubah sukacita itu menjadi permasalahan yang serius, yang bisa mengubah sukacita itu menjadi satu polemik, bahkan perpecahan di antara segalanya. Saudara, mari kita belajar pada saat hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang tadi di dalam Filipi 4 ayat 4 katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Artinya, saudara, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita terkondisikan di hadapan kita sekalipun, saudara, terkondisikan di dalam hal apapun juga yang sifatnya membuat hidup kita gak sukacita, tetapi yang muncul dalam diri kita harus kita melakukan sukacita, karena tegas dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Saudara, kita tidak bisa menutup kemungkinan, saudara, permasalahan itu akan terjadi dalam diri kita. Bahkan yang menjadi segala dasar di dalam kita itu menghadapi semuanya itu supaya apa? Sukacita itu tetap utuh, saudara, meskipun kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat hidup kita gak sukacita. Tetapi yang menjadi dasar segalanya, saudara, berilah Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam hidupmu, supaya apa? Saudara dan saya dimampukan untuk menghadapi semuanya itu, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan tidak hilang dari kita, tetapi kita bisa menghadapi segala sesuatunya, tetap memiliki satu orientasi, tetap memiliki satu pandangan, bahkan tetap bisa memunculkan peran Kristus itu yang ada sukacita itu, supaya apa? Tidak mengubah hati kita untuk keluar dari segala kasih karunia Allah itu, sehingga hidup kita semakin suntuk, kemudian terjadi satu sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Kita belajar pada saat hari, saudara, di dalam konteks rohani, saudara, di dalam Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, untuk memperingati hari pernikahan, saudara, sebuah keluarga suami istri pada waktu itu, sebuah pasang suami pada waktu itu, mereka itu merencanakan makan malam di sebuah restoran, saudara. Mereka merencanakan makan di sebuah restoran, dan dia datang di tempat itu, saudara. Semuanya itu berjalan dengan lancar. Kemudian dia memesan makanan pada waktu itu, dan makan yang dipesan itu, saudara, mereka tuh mengingat pada waktu dia tuh pacaran beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, waktu pacaran. Kemudian juga disetting pada waktu dia tuh pacaran, saudara, untuk mengingat satu istilahnya memori di dalam ketika dia pacaran.
Nah, ketika makanan sudah muncul, saudara, mereka juga tertawa-tawa kecil, saudara, bersendal gurau, kemudian pokoknya semua itu berjalan dengan lancar dan sangat-sangat romantis, saudara. Tertawa kecil, ya, mereka tuh begitu indah, saudara, dinikmati begitu indah pada waktu itu, dan betul-betul pada malam hari itu, saudara, dinikmati begitu indah, mengekspresikan ketika dia pada waktu masih pacaran. Saudara, kalau orang masih pacaran gak begitu, saudara, ya, semuanya itu serba indah, saudara, dan itu mereka ekspresikan pada waktu itu. Nah, saudara, ketika waktu sudah berjalan, kemudian makanan mereka sudah tuntas, dan ujung-ujungnya ketika mereka itu mau membayar tagihan, saudara, kemudian istrinya itu datang ke kasir akan membayar tagihan pada waktu itu. Ketika membayar tagihan, saudara, nah, dilihat bilnya itu ada satu kelewatan uang 10.000, saudara. Uang 10.000 dalam arti apa yang dia tidak dia pesan tadi kok dimasukkan di situ. Kemudian istrinya bertanya pada kasirnya pada waktu itu, saudara. Nah, rupanya, saudara, jawaban daripada kasir itu, ya, istilah itu tidak mengenakan didengar oleh istrinya, ya. Istrinya pada waktu itu tidak mengenakan. Kemudian timbul permasalahan, saudara, timbul istilahnya itu salah paham, dan akhirnya istrinya tuh nggak senang juga, saudara. Kemudian sempat, ya, terjadi satu percekcokan mulut, saudara. Dan kemudian ketika hal itu terjadi, suaminya itu mencoba untuk mendekat dan bertanya sesungguhnya permasalahan apa yang sedang dialami pada waktu itu, saudara. Permasalahan apa yang sedang terjadi. Kemudian istrinya berkata kalau ada satu kelebihan uang 10.000. Nah, rupanya, saudara, ya, suaminya pada waktu itu tidak menanggapi secara serius, karena dipandang uang 10.000 itu, ya, memang uang 10.000 ada harganya, tetapi kalau dinilai dari apa yang setelah dialami, ya, ketika dia di meja makan, kemudian membayangkan peristiwa puluhan tahun yang lalu ketika dia masih pacaran dan sebagainya, itu tidak sebanding, saudara. Kemudian suaminya berkata, sudahlah, tidak usah tidak usah ditanggapi. Nah, rupanya, saudara, istrinya itu tetap ngotot, saudara. Karena apa? Dipandang si kasirnya ini, dia itu tidak menghormati, ya, tidak menghormati dalam arti apa? Ngomongnya tuh istilahnya tuh kalau orang Jawa bilang apa, nyengol-nyengol, saudara. Dan itu membuat istrinya tuh tidak enak hati, sakit hati. Kemudian suaminya berkata, ayolah kita pulang, 10.000 aja nggak apa-apa. Rupanya, saudara, ketika suaminya berkata demikian, itu menjadikan satu timbul permasalahan yang baru, saudara. Kemudian istrinya itu, saudara, mereka menganggap bahwa suaminya itu memihak kepada si kasir itu, saudara. Kemudian silang pendapat, istrinya pun ikut pulang, tetapi di perjalanan, saudara, itu tetap terjadi satu pembicaraan yang meruncing, saudara. Kamu melihat istrinya berkata, papa sih lihat kasirnya cantik jadi membela dan sebagainya. Omong-omong seperti itu diutarakan kepada suaminya. Nah, saudara, hal seperti itu mengubah satu kenyataan yang tadi sudah begitu enak, kemudian begitu suasana romantis yang mereka nikmati berdua, kemudian hidangan-hidangan dulunya yang dia sukai dan sebagainya itu muncul di situ semua itu. Akhirnya dengan peristiwa seperti itu, saudara, dengan uang 10.000 itu, cerita-cerita yang sesungguhnya dia nikmati, damai sejahtera, sukacita yang dia nikmati, saudara, itu akhirnya buyar karena uang 10.000. Saudara, Alkitab mengatakan, tadi dikatakan apa, saudara? Di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saudara, kenapa firman Tuhan tegas mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan? Saudara, menjadikan satu dasar, yang menjadikan satu pegangan di dalam diri kita. Kalau saudara dan saya tetap memposisikan Kristus itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, saudara, ya, maka uang 10.000 itu tidak akan mengubah, saudara, sukacita yang ada itu hilang dalam diri kita, saudara. Dan kemudian timbul segala permasalahan yang baru. Bahkan, saudara, suaminya, saudara, yang tidak ikut-ikut, akhirnya dijadikan sebagai satu pelampiasan oleh istrinya. Silang pendapat yang dikatakan demikianlah, ya, bayang-bayangannya, kemudian cerita-cerita, omong-omongan yang mendiskreditkan suaminya, yang tertarik dengan kasirnya yang cantik dan sebagainya, itu muncul semuanya, saudara. Saudara, mari, saudara,
Kalau saudara dan saya bisa memahami, bisa memposisikan saudara, kebenaran firman Tuhan itu serius di dalam hidup kita. Tegas firman Tuhan jelas juga dalam 1 Tesalonika dikatakan saudara ya. 1 Tesalonika tadi dikatakan 1 Tesalonika 5:16 katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita pokok kita di dalam Tuhan saudara, saya percaya saudara ya, maka uang berapapun juga, katakanlah saudara kelebihan 10.000 atau kelebihan 15.000, 20.000, apa artinya saudara kalau sukacita itu ada di dalam hidup kita, sukacita Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara yang muncul itu bukan apa saudara, perkataan-perkataan kasar saudara, bahkan perkataan kasar yang bisa memberkati mereka, mungkin mereka lalai, mungkin mereka apa istilah itu salah mencatat dan sebagainya, ataupun salah mengetik saudara, masukkan bil dan sebagainya, dan itu 10.000 tidak ada istilah, tidak ada artinya saudara, kalau kita tetap ya memberikan sukacita damai sejahtera Allah itu dalam diri kita saudara, maka tidak akan terpengaruh dengan hal-hal buruk sekalipun yang kita alami, yang kita pandang saudara, yang sedang menyerang kita saudara, yang sedang mengkondisikan diri kita. Tetapi kita tetap saudara memiliki satu peran, bahkan kita tetap memiliki satu hati yang memunculkan saudara peran Kristus itu, damai sejahtera Tuhan, sukacita itu tetap dalam diri kita yang kita munculkan, dan tidak mengubah semuanya itu supaya hilang damai sejahtera. Saudara, suaminya berkata demikian saudara, mereka tuh sampai akhirnya tuh suaminya tuh kualan ya, di perjalanan naik mobil, di dalam mobil sekalipun tetap istilahnya ngomel saudara, ngomel. Saudara, mari saudara kita perhatikan saudara ya, kalau kita melihat juga saudara ya, persahabatan itu dihapus hanya dengan 10 menit perselisihan. Itu juga sering terjadi saudara. Persahabatan sudah serius puluhan tahun saudara, itu cuma dihapus dengan silang pendapat. 10 tahun bekerja sama yang baik itu hancur karena kesalahpahaman. Hubungan keluarga yang semuanya harmonis saudara putus gara-gara masalah dengan uang, masalah dengan rupiah, pembagian hasil yang tidak istilahnya dikatakan tidak clear. Perhatikan saudara, banyak hal besar dan penting saudara, tanpa sadar itu kita tukar dengan hal-hal yang nilainya itu sepele saja. Sesungguhnya saudara, sukacita damai sejahtera itu kita tukar dengan kemarahan, kesalahpahaman, kepahitan, dengan kebencian. Hati-hati saudara, penyesalan itu datangnya di belakang. Penyesalan itu sangat menyakitkan saudara. Tegas tadi dikatakan Filipi saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berapa banyak orang yang hanya bisa menyesal saudara saat perselisihan telah terjadi, hubungan menjadi rusak, sukacita hilang. Dan ingat saudara, jangan tukar sukacita itu dengan kemarahan. Jangan tukar sukacita damai sejahtera yang ada di dalam diri kita karena ya uang yang istilah 10.000. Saudara, jangan pernah kita mengundang kemarahan saudara, mengundang sakit hati. Sakit itu gak diundang saudara, sudah datang, apalagi diundang. Permasalahan itu gak diundang, sudah datang, apalagi kita mengundang permasalahan. Mari kita memiliki satu peran saudara. Bahkan saudara dan saya ada satu bagian daripada murid-murid Kristus yang diposisikan saudara, yang dianggap Tuhan sebagai mitra Allah, yang bisa melakukan yang bisa turut campur untuk kerajaan surga saudara, untuk kerajaan surga, menceritakan kerajaan surga dan kebenarannya. Kita tuh mitra Allah. Sesungguhnya yang kita lakukan saudara, kita harus menyikapi semuanya itu dengan segala kerendahan hati, dengan bisa memposisikan setiap saat saudara bahwa Yesus Kristus tetap dalam diri kita, yang harus saudara menjadikan satu dasar, menjadikan satu tolak ukur, bahkan yang menjadikan satu orientasi di dalam kita melangkah, di dalam dasar kita melangkah untuk mengerjakan bagian kita untuk taat akan penugasan yang Tuhan berikan kepada kita saudara, dimanapun kita berada. Saudara, kita belajar dari inspirasi saudara, dari pasangan suami istri tadi saudara ya. Mereka sudah membangun satu hubungan yang begitu luar biasa saudara, datang dengan baik saudara ya. Kemudian di meja makan mereka bercerita pada waktu masih pacaran, kemudian ada satu sendaguro, kemudian ada satu saling mengulang peristiwa yang lalu saudara.
ada cubitan-cubitan yang cubitan-cubitannya pada waktu masih pacaran, saudara, dan sebagainya. Kemudian ada lilin kecil, saudara, di depan dia. Kemudian ada satu pernik-pernik, saudara, yang mereka set, ya, ketika dia masih pacaran seperti dulu. Tetapi, saudara, ujung-ujungnya dengan uang 10.000 akhirnya semua itu musnah. Ya, sukacita yang sudah ada tuh, bayangan-bayangannya, keindahan pada waktu itu, malam yang sudah diset begitu, hilang karena apa? 10.000 gara-gara tidak bisa menjaga sikap, gara-gara tidak bisa menjaga hati, gara-gara tidak bisa menjaga damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam diri kita karena 10.000, saudara. Karena ucapan dari seseorang, karena kesalahan daripada seseorang. Saudara, itu ada satu peristiwa, ya, satu peristiwa yang sangat-sangat ironis, saudara, sangat-sangat disayangkan sekali, saudara. Hanya dengan uang 10.000 kehilangan damai sejahtera, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita mulai melihat satu pola pikir panjang, saudara, bisa juga, saudara, bisa jadi hanya karena sembako, saudara, kehilangan apa? Kita bisa menukar iman kita hanya karena diiming-iming reputasi jabatan, hanya karena, saudara, karena permasalahan kedudukan, ya, tingkatan jabatan, kemudian kita menukar iman kita dengan iman yang lain. Hal seperti itu, saudara, kalau kita tidak bisa menjaga damai sejahtera Tuhan yang ada dalam diri kita setiap saat, yang harus kita jaga, saudara. Karena apa? Hidup kita ini sudah satu hidup yang anugerah. Bahkan, saudara, hidup Kristen kita ini sudah satu hidup kekristenan yang spesial, saudara, yang harus kita pelihara setiap saat. Saudara, mari kita belajar. Jangan sampai kita menjadi suami istri tadi, saudara. Istrinya tuh ngeyel, saudara. Istrinya tuh begitu ngotot, ya, sampai terjadi silang pendapat dengan kasir pada waktu itu karena uang 10.000, saudara. Kemudian karena tidak ada satu penyelesaian pada waktu itu, karena masih ada satu sakit hati, dendam, bahkan satu kemarahan yang ada dalam hidupnya, dirinya, saudara. Kemudian juga melimpahkan semuanya kepada suaminya. Saudara, mari kita bisa membayangkan, bukankah kita juga seringkali, saudara, memiliki satu paradigma, bahkan memiliki satu pandangan, bahkan memiliki sikap yang seperti itu, saudara, ketika kita mengalami satu persoalan. Kita belajar, saudara, bayangkan, saudara, ya, jangan pernah, saudara, kita tuh menukar sukacita yang ada itu dengan hal yang sepele. Jangan pernah kita tuh menukar damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam diri kita itu dengan hal yang fana, saudara. Apalagi dengan kemarahan, dengan melampiaskan kepahitan yang ada, saudara, yang kita munculkan. Kepahitan dengan istri, kepahitan dengan suami, kepahitan dengan mertua, kepahitan dengan anak, dan sebagainya, dengan tetangga dan sebagainya. Saudara, mari, saudara, kita belajar, saudara. Jadilah seseorang, saudara, yang memiliki satu sikap seperti sikapnya Tuhan, saudara. Karakter Kristus yang ada dalam diri kita, yang harus kita adopsi setiap saat, yang untuk menuntun kita, yang untuk apa, saudara? Untuk menghidupi jalan kita, saudara. Supaya apa, saudara? Kita menjadi seseorang Kristen, anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan, mendapat satu perkenanan di hadapan Tuhan, dan kita dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Supaya hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya, saudara, ketika mungkin tadi, saudara, seorang istri, saudara, mereka mendapat satu kelebihan 10.000, saudara. Kemudian dengan ikhlasnya dia berikan. Saya percaya itu satu solusi yang terbaik, saudara. Karena apa? Sukacita yang sudah ada, mengulang peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu yang dia alami, kemudian sudah tersugut di depannya begitu sempurna, saudara. Sesungguhnya tidak 10.000 yang dia berikan, saudara, sebagai satu sukacita itu kepada kasirnya atau mungkin pelayannya, saudara. Tetapi gara-gara 10.000 maunya dipertahankan, ya, keegoannya dipertahankan, akhirnya sudah retak, akhirnya buyar, ya, apa yang dibayangkan semua. Ya, sukacita yang ada buyar, rumah tangga yang dibangun buyar, saudara, karena pertengkaran pada waktu itu. Saudara, mari, saudara, kita belajar. Kiranya inspirasi dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Peganglah prinsip kebenaran firman setiap saat, saudara. Jangan munculkan keakuan saudara, jangan munculkan keegoan saudara, bahkan jangan munculkan kemarahan saudara menghadapi semuanya, apapun yang terkondisikan dalam diri kita. Tetapi hadapilah dengan hati yang tenang, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap saat, yang mengajar kita, saudara. Supaya perkenanan Tuhan terjadi dalam diri kita. Perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara, setiap saat, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.